Haris. Itu majelis naon nanti. Dararaga naon itu. Dararaga naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati habibihil mustafa wa rasulihil murtada Sayyidina wa maulana Muhammad wa ja'alana min ahlil Qur'an wa sunnatil aqwan Sayyidi waladi Adnan Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Adil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, terkhusus para ulama dan juga para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita muliakan. Terkhusus pula keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Muhibbiyah yang disesepuhi oleh Al-Ustadz Muhammad Haris hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Semoga beliau dan keluarga besar majelis ta'lim beliau selalu dijaga oleh Allah dari segala kejelekan zahir dan batin, dan selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan dalam segala suatunya. Begitu pula semua para ulama, para asatid, para muballighin, para da'i yang kita cintai, dan juga para santrinya dan para jamaahnya dan para muhibbinnya seluruhnya. Semoga oleh Allah selamanya dilimpahi nikmat, dilimpahi rizki yang hissi, yang ma'nawi, dan juga dikabulkan hajat-hajatnya yang baik di sisi Allah, dan diampuni segala dosanya, ditutupi segala aibnya, dan semoga semua dipanjangkan umur dengan kesehatan, keafiahan lahir dan batin, dan dilancarkan segala urusan, dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah, terutama fitnah agama, dan juga dari segala penyakit dan wabah, dari segala kejahatan makhluk yang jahat, dan dari buruk-buruknya takdir. Dan semoga kita selalu oleh Allah dihubungkan dengan para kekasihnya, terkhusus dengan Allah dan dengan kekasihnya teragung tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para walinya, para ulamanya, para syuhada, para salihin, para siddiqin, para muqarrabin,
para aulia-aulia Allah yang agung, ya, dan diantaranya adalah Al-Qutbur Rabbani wal Ghausus Samadani wan Nurul Burhani Sayyiduna wa Maulana Al-Imam Al-Hujjah Sayyiduna Al-Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul ali wa nafa'ana bih fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita di penghujung acara yang agung ini, ya, mohon maaf Abuya tidak hadir lebih awal. Namun di akhir penghujung, ya, kalimat Abuya tidak akan panjang lebar. Di penghujung yang agung, khitamul miski, Buya mengajak kepada diri Buya pribadi khususnya dan keluarga dan para pecinta, ya, dan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, untuk bersama-sama kembali kepada Allah dan bersama-sama merapat, ya, dan mengikuti kepada segala jejak-jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama-sama merapat kepada para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada dan para solihin, dan juga mengajak umat Islam agar bersatu semuanya, tidak ada yang berpecah, tidak ada yang bercerai-berai, walaupun organisasinya berbeda-beda, walaupun partainya berbeda-beda, walaupun etnisnya, bahasanya, sukunya, bangsanya berbeda-beda. Kita adalah umat yang diikat oleh la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat yang dicahayai, diterangi, dihidayahi, dibimbing oleh Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita agar terus menggali dan menggali, lebih mengenal kepada Allah dan kepada junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih mengenal kepada firman Allah, yakni kepada Al-Quran, baik dari sisi bacaan maupun dari sisi makna pemahamannya, ya, dan juga sampai kepada pengamalannya, sampai kepada penyebarannya kepada yang lainnya, pendidikan kepada yang lainnya, tarbiyah kepada yang lainnya, tabligh, dakwah kepada yang lainnya, dan juga lebih mengenal kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mengenal kepada sosok Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mengenal kepada ajarannya, baik dari sisi bacaan maupun dari sisi pemahaman maknanya, lalu dalam pengamalannya, pengikutannya, lalu dalam penyebarannya, pendidikannya kepada yang lain,
dan juga tarbiyahnya kepada yang lain, tablignya kepada yang lain, dakwahnya kepada yang lain. Ini ajakan adalah ajakan darurat. Kenapa ajakan darurat? Karena kita umat Islam seyogyanya harus menyadari bahwa kita umat Islam dimanapun sekarang sudah berada pada kehidupan yang jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari para ulama-ulama Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita umat Islam dimanapun ya terus bertubi-tubi dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang berat, dan juga fitnah bertubi-tubi menimpa, musibah bertubi-tubi menimpa. Ingat, kejelekan dan kejelekan bertubi-tubi menimpa, kegagalan, ketertinggalan, ya, kekalahan juga bertubi-tubi menimpa, kehinaan-kehinaan bertubi-tubi menimpa. Maka seyogyanya umat Islam introspeksi diri. Ya, ini langkah pertama, introspeksi diri. Hidayah Allah yang mana yang kita tidak mengenalnya, yang umat Islam ini tidak mengikutinya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana yang tidak dikenali oleh umat Islam dan yang tidak diikuti oleh umat Islam. Selama umat Islam mengikuti hidayah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama umat Islam hatinya meyakini, mencintai, mengagungkan, tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, selama umat Islam mengagungkan ilmu, mengagungkan ulama, taat dan mengikuti para ulama-ulama Allah, maka umat Islam pasti akan berada pada puncak kejayaannya. Umat Islam akan selalu terdepan. Umat Islam akan selalu unggul dalam segala sisi kebaikannya, dan segala sisi kebaikan dalam ajaran Islam itu semuanya adalah sempurna. Semuanya adalah kebaikan. Nah, ini harus difahami ya oleh kita, harus disadari oleh kita umat Islam. Harus disadari, Indonesia ini negara yang umat Islamnya terbanyak di muka bumi. Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, luas sekali. Indonesia ini yang pesantrennya lebih dari 50.000 pesantren, terbanyak di muka bumi. Indonesia ini yang masjidnya terbanyak di muka bumi. Silahkan cek, gak akan temukan negara manapun yang pesantrennya, majelis ta'limnya, tabligh akbarnya ya terbanyak, kecuali hanya di Indonesia. Ya, tidak akan ditemukan yang masjidnya di muka bumi terbanyak kecuali di Indonesia. Allah, ya, ini harus disyukuri oleh kita dari sisi ini. Ya, namun di mana letak kekurangan? Letak kekurangan adalah bahwasanya pesantren ini banyak, ya, santri di Indonesia ini juga banyak. Setiap tahun melahirkan puluhan ribu santri, ya, yang khirij dari berbagai pesantren. Namun kalau dibandingkan dengan jumlah yang tidak mesantren jauh lebih banyak. Majelis taklim banyak, ya,
Yang hadir di majelis ta'lim banyak, tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak pernah hadir di majelis ta'lim jauh lebih banyak. Masjid banyak, ahli masjid banyak, tapi yang tidak kenal masjid, yang jarang hadir di masjid, bahkan tidak menginjak masjid dalam hidupnya jauh lebih banyak. Karena umat Islam di Indonesia ini mayoritas, sangat banyak sekali jumlahnya. Ini ratusan ribu jumlah umat Islam, ratusan juta jumlah umat Islam ini. Bayangkan, dari 300 sekian puluh juta warga Indonesia, 200 juta lebih, bahkan 250 juta lebih itu umat Islam. Lakinya, perempuannya, tuanya, mudanya, anak-anaknya. Fahami oleh kita. Ya, coba hitung di pesantren berapa yang mondok, lalu yang tidak mondok berapa. Coba prediksi, ya, yang suka masuk masjid berapa, yang tidak pernah masuk masjid, hatta tetangga masjid berapa. Coba cek yang suka hadir di majelis taklim berapa, yang tidak pernah hadir di majelis taklim berapa. Dan itu semuanya muslim. Sudah banyak umat Islam yang entah tidak pernah menyadari atau tidak pernah punya perasaan bahwa dirinya diwajibkan untuk mencari ilmu, bahwa dirinya diwajibkan untuk menggali Al-Quran dan Sunnah, bahwa dirinya diperintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, untuk mengikuti aturan Allah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah, untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah dirinya tidak menyadari atau mungkin tidak tahu bahwa dirinya harus memakmurkan masjid, harus hadir di majelis ilmu dan majelis zikir. Sekarang umat Islam banyaknya hadir di majelis film-film, di majelis hiburan-hiburan, di majelis olahraga-olahraga, di majelis dunia dan dunia, di majelis bisnis, di majelis organisasi-organisasi umum, di majelis partai, di majelis politik. Ya, hati umat Islam sudah nyaris, kalau hilang sama sekali enggak, ini nyaris padam cahaya Allah di hatinya, nyaris padam cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hatinya. Kita jangan hanya melihat bahwa Indonesia pesantrennya banyak, bahwa Indonesia majelis taklim banyak, atau kita orang-orang ahli pengajian, kita orang-orang ahli masjid, kita orang-orang pesantren, atau kita para ustadz, para kiai yang sering duduk dengan santrinya merasa oh saya banyak. Lah, coba turun keluar, coba lihat di sekeliling, coba lihat dari Sabang sampai Merauke. Maka jangan heran kalau musibah bertubi-tubi, diupayakan dihilangkan musibah yang satu, datang musibah yang baru, terus silih berganti. Tidak mungkin ini datang kalau hidayah sudah menyebar, memenuhi semua rumah-rumah muslim, semua dada-dada muslim. Tidak mungkin musibah-musibah ini datang bertubi-tubi kalau masjid-masjid sudah penuh dengan masyarakat-masyarakat yang sekitar masjidnya di setiap sholatnya. Tidak mungkin musibah ini bertubi-tubi datang kalau majelis ilmu, majelis zikirnya penuh oleh semua masyarakat yang ada. Ingat, ketika
ini amal soleh mendominasi, maka segala musibah-musibah itu ya akan terbendung, tertahan. Tapi ketika kemunkaran yang mendominasi, kelalaian hati, ingat, lupanya hati kepada Allah, jauhnya hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gersangnya hati dengan ilmu, gersangnya rumah dengan Quran, gersangnya rumah-rumah umat Islam dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan amal-amal saleh. Fahami? Ingat, ketika kemunkaran yang mendominasi, maka kekuatan kesolehannya orang-orang saleh ini tidak akan mampu membendung musibah. Ketika musibah diturunkan dari langit, tetap aja jebol. Hatta orang-orang yang tidak berdosa kena dampaknya. Yang sekarang aja berapa banyak, berapa ribu yang wafat, ya, mereka tidak berdosa. Berapa ratus ribu ya yang mengungsi, yang hilang rumahnya dengan kampung-kampungnya hilang di Sumatera ini. Mereka banyak orang yang tidak berdosa. Ingat, walaupun yang menjadi sebab mungkin segelintir orang-orang yang berbuat kejahatan, kezaliman, penebangan kayu yang memang ya itu sudah keluar daripada aturan, ya sudah keluar, sudah tidak sesuai dengan akal sehat. Tapi sebetulnya bukan hanya itu yang menjadi faktor penyebab, adalah kompleksnya maksiat, kompleksnya kemunkaran, mendominasinya kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dari aturan Allah, dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menjadi faktor penyebab terus silih bergantinya bencana-bencana. Ingat, kita jangan merasa aman karena oh itu mah di sana, oh penebangan kayu di sana. Apakah tidak mungkin datang bencana ke kita? Ya, di daerah saya mah tidak pernah kena banjir. Apakah tidak mungkin ya, kena gempa, tertimpa bangunan seperti yang pernah terjadi di Jogja dulu? Berapa ribu yang wafat? Yang tidak kena longsor bisa saja kena itu, kena ini, ya. Bisa saja kena wabah penyakit. Bisa saja kena seperti kemarin, kejadian kemarin. Tidak longsor, tidak tsunami, tidak banjir bandang, datang corona. Ya. Berapa puluh juta, bahkan bisa ratus juta itu sedunia itu, ya, yang meninggal dunia. Nah, artinya ini musibah akan silih berganti datang. Kita sudah menyaksikan sekarang di Sumatera. Dulu Buya waktu ke Aceh menyaksikan sendiri waktu tsunami, karena Buya dulu pernah, begitu tsunami terjadi, pernah ke sana ngangkutin mayat-mayat, beribu-ribu mayat-mayat, menyaksikan sendiri. Tapi ternyata di sana ada keajaiban-keajaiban yang harusnya ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam. Apa? Ketika masjid tidak dirobohkan oleh Allah, ketika yang berlindung di masjid tidak mendapatkan musibah. Bukankah kita sudah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul pernah bersabda, ketika bencana dari langit diturunkan ke bumi, maka ada dua kelompok yang mana musibah dibantingkan oleh Allah, dijauhkan dari dua kelompok tersebut. Yang pertama adalah orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu, yang memakmurkan majelis ilmu, majelis zikir. Yang kedua adalah orang yang memakmurkan masjid. Kenapa tidak kembali? Kenapa ini tidak jadi pelajaran? Kenapa hanya jadi tontonan semata? Kembalilah ke majelis ilmu, kembalilah ke majelis zikir, kembalilah ke masjid.
Wahai umat Islam, kembali semua kepada Allah. Tidak bisa hanya dengan mencari faktor penyebab. Apa yang menjadi penyebab ini banjir, longsor, lalu gunung-gunungnya sekarang reboisasi, sekarang dibikin apa, penanaman ulang, sekarang bikin itu bikin ini. Tidak bisa, karena musibah bukan hanya itu. Itu bisa berhenti, tapi akan datang musibah yang lain. Tetap yang menjadi faktor penyebab adalah lupa kepada Allah, kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah. Ingat, ragu kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjalankan perintah Allah, bahkan menjalankan larangan-larangan Allah, menjauh dari Allah, menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauh dari Islam. Ini tetap yang menjadi faktor penyebab utama. Hatta sampai nanti pada hari kiamah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, la taqumus saah, tidak akan tegak, tidak akan terjadi kiamah selama di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan Allah. Ternyata pengucapan Allah, Allah, Allah ini menjadi benteng dari kiamah. Bayangkan, Allah, bukan pengucapan tentang ABCD, tentang dunia, tentang hebatnya teknologi dan sebagainya. Itu yang dibicarakan, itu yang memenuhi alam pikiran dan hati lah. Tapi Allah ini yang membentengi dari kiamah. Ini kan dalam hadis. Terjadinya kiamah sudah hilang dari hati, sudah hilang dari lisan manusia. Allah itu kalau sudah hilang itu udah. Itulah terjadinya kiamat. Bencana yang paling besar yang mengakhiri cerita dunia dan cerita langit, yang mengakhiri cerita semua galaksi dan semua planet. Ingat, yang mengakhiri kehidupan semua makhluk, hatta malaikat, bangsa setan, semuanya pada hari kiamat mati semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada seorang pun di muka bumi yang mengucapkan Allah. Pahami oleh kita. Itulah yang ingin Buya sampaikan, ya. Semoga kalimat ini manfaat, ya. Dan kita sekarang menghadapi bulan yang agung, bulan Rajab, ya. Dimana tanggal 1 bulan Rajab, kalau menurut hitungan hisab, hari ini hari Ahad sudah masuk. Tapi kalau menurut ru'yat di Jumadil Akhir, ya, itu tidak nampak hilal itu. Jadi pada hari Senin, ya, mesti harus disempurnakan, karena banyak ghaib, terhalang dengan awan di sana di sini sehingga tidak bisa terlihat hilal. Maka disempurnakan Jumadil Akhir. Artinya, ya, kalau disempurnakan berarti tanggal 1-nya hari Senin. Bagi yang mau mengambil dengan cara hisab, ya besok kita memulai hari ini. Berarti kita memulai tanggal 1 Rajab, sunnah saum, ya. Saya mah mau ikut yang hari Senin, menyempurnakan bulan Jumadil Akhir, silahkan. Tapi kan bukankah tetap disunnahkan saum di akhir bulan? Sebagaimana disunnahkan saum di awal bulan? Kalau pingin dapat semuanya, ya silakan, kan? Dua-duanya kita, ya, muliakan, dua-duanya kita makmurkan dengan warna-warni amal saleh. Ya, Buya mengajak agar semuanya mengagungkan bulan Rajab, ya, dengan memenuhi Rajab dengan segala bentuk taat dan menjauhi segala bentuk maksiat, dan sebagaimana wasiat Allah dalam Quran, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan berani-berani melakukan kezaliman, maksiat di bulan yang agung, baik itu Rajab maupun bulan yang lainnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bahkan, ya, di bulan-bulan yang lainnya yang agung, ya, walaupun bukan al-ashhurul hurum, tapi itu bukan bulan yang agung, seperti bulan Sya'ban dan bulan Ramadan.
Karena kezaliman di bulan yang agung, maksiat di bulan yang agung jauh lebih besar bahayanya, siksaannya ketimbang kezaliman di luar bulan-bulan yang diagungkan. Sebagaimana kesolehan, al-amalus saleh, amal saleh di bulan-bulan yang agung a'zamu ajran. Ingat, pahalanya lebih besar ketimbang pahala kesolehan di luar bulan-bulan yang agung. Mari kita makmurkan dan kita syukuri ya salat yang diturunkan di bulan Rajab dulu ya. Kita juga agungkan manakib teragung, makhluk teragung, yakni diisrakan, dimi'rajkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segala amal saleh yang kita lakukan di bulan Rajab, niatkan demi mengagungkan Rajab. Baca salawat demi mengagungkan Rajab, hadir di majelis ilmu demi mengagungkan Rajab, ya. Apapun amal saleh, ya. Begitu pula kita niat menjauhi segala yang dilarang oleh Allah daripada yang diharamkan, dan berusaha menjauhi yang dimakruhkan demi mengagungkan Rajab ini, ya. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, kepada segala yang Allah cintai, yang Allah ridai, sampai kita menghadap Allah dalam ridhanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Amin. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.